Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nur Aulia. Perkenalkan, nama saya Febriani Dwi Syaruni. Perkenalkan, nama saya Danu Pandana Pangestu. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan suatu materi mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumatera. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Di antara kerajaan tersebut antara lain: Yang pertama, Samudra Pasai. Awal berdiri kerajaan Samudra Pasai yaitu pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1267 Masehi. Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam paling tua dan terbesar di Indonesia. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malik Al-Soleh. Sistem yang digunakan pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan sultan. Di Samudra Pasai, Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakatnya, walaupun pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini. Sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Pasai merupakan kota dagang yang mengandalkan lada sebagai komoditas andalannya. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai, mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi yang disebut dengan dirham. Samudra Pasai dibuktikan keberadaannya dengan penemuan makam Malik Al-Soleh, dirham, stempel kerajaan, dan beberapa nisan atau makam para raja yang berkuasa di Samudra Pasai. Yang kedua adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1496 oleh Bung Hayat Syah. Aceh Darussalam memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik yang dipimpin oleh sultan. Agama yang dianut oleh orang-orang pada masa Kesultanan Aceh Darussalam setelah Islam masuk bermayoritaskan Islam. Budayaan pada Kesultanan Aceh Darussalam dengan banyaknya masyarakat yang berdagang berjalan secara beriringan. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan, diantaranya minyak, belerang, kapur, emas, dan sutra. Warisan yang sejak ini masih ada dari peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam adalah Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Putra Fang, dan Meriam. Yang ketiga adalah Kerajaan Islam di Riau. Ada banyak kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, antara lain Siak, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15. Ketiga kerajaan tersebut memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sultan. Mayoritas agama yang dianut pada Kesultanan Riau adalah Islam. Kesultanan Riau berada di wilayah Indragiri Hilir yang terdapat pada wilayah Provinsi Riau. Kebudayaan Riau memiliki ciri khas sebagai kebudayaan Melayu adat dan kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini. Juga dipengaruhi oleh budaya-budaya umat Islam. Peninggalan dari Kesultanan Riau yang paling terkenal adalah Masjid Raya Sultan Riau. Yang keempat, kerajaan Islam di Jambi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologi, kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Kemungkinan besar penyebaran Islam sudah terjadi sekitar tahun 1460 atau pertengahan abad ke-15. Pemerintahan di pusat Kesultanan Jambi dipimpin oleh seorang sultan yang dibantu oleh pangeran ratu atau putra mahkota. Kebudayaan Jambi yang telah berurat berakar sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu yang berdasarkan Islam. Beragam bentuk kesenian daerah muncul mewakili identitas murni budaya Jambi yang dipengaruhi budaya Melayu yang terdapat hampir di seluruh daratan Sumatera, terutama di sepanjang pesisir timur. Kerajaan Jambi berbatasan dengan Kerajaan Minangkabau, seperti di Guntur dan 5 kota di utara.
Di selatan kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang. Kehidupan ekonomi kerajaan Jambi dengan menghasilkan rempah-rempah berupa lada yang dijual, tetapi setelah kedatangan Belanda dengan diperlakukannya VOC tersebut mengakibatkan rakyat mengalami kerugian. Beberapa tempat atau barang peninggalan sejarah di Jambi antara lain Candi Muara Jambi, Makam Sultan Taha, Taman Tanggorajo, dan lain-lain. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan akan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah proses islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas Islam di Palembang. Sistem pemerintah kerajaan di Sumatera Selatan dipimpin oleh Sultan. Agama yang dianut kerajaan Sumatera Selatan setelah Islam masuk bermayoritaskan Islam. Daerah Palembang dikenal sebagai istilah Pulau Emas bukan hanya karena menjadi pusat perdagangan, tapi juga karena kebesaran Malaka yang tidak pernah melepaskan hubungannya dengan Palembang. Kesultanan Palembang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang, di mana Palembang muncul kembali dalam wujud Kesultanan Palembang dan kondisi perekonomiannya yang kembali bangkit pada abad ke-16 berkat pengiriman hasil panen lada oleh petani lada Minangkabau ke pasar Palembang melalui Sungai Musi. Kesultanan Palembang berada pada kawasan yang strategis dalam melakukan hubungan dagang, terutama hasil rempah-rempah dengan pihak luar. Peninggalan Kesultanan Palembang di antara lain adalah Banteng Kuto Besak, Masjid Agung Palembang, Makam Lembang, dan Jembatan Ampera. Yang terakhir yaitu Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Masuk dan berkembangnya Islam di daerah Sumatera Barat masih sukar dipastikan. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau 15 sudah memperoleh pengaruhnya di Kerajaan Besar Minangkabau. Kesultanannya yang dipimpin seorang raja atau sultan. Islam menempati bagian inti identitas di kalangan masyarakat. Orang Minangkabau dianggap sebagai umat Islam yang paling soleh dalam menjalankan ritual dalam rukun Islam. Minangkabau dianggap menghubungkan langsung dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, meninggalkan Islam dianggap saja dengan meninggalkan masyarakat Minangkabau secara lahir dan batin. Tabuik merupakan salah satu acara Islam Syiah di kota Pariaman. Dan itu adalah bagian dari hari-hari peringatan Syiah di antara minoritas lokal Syiah. Terletak di Batu Sangkar, Luhak, tanah datar, kehidupan ekonominya berkembang pesat. Daerahnya yang subur banyak menghasilkan lada. Selain itu, bertambahnya juga bahan ekspor yang penting seperti timah membuat kehidupan ekonominya semakin berkembang. Beberapa peninggalan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Batu Tikam, Lubang Jepang, Istana Pagaruyung, Makam Syekh Burhanuddin, dan lain-lain. Oke, baiklah, kami semua telah menyampaikan materi mengenai kerajaan apa saja yang ada di Pulau Sumatera. Nah, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi kalian yang menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.